pagi, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian teks sejarah. Hari ini kita akan mencoba menggali beberapa informasi penting dan unsur pembangun dalam teks sejarah. Nah, sekarang bagaimana nih cara-cara menemukan informasi penting dalam teks sejarah? Tentunya yang pertama kali harus kita lakukan adalah membaca teks sejarah atau novel sejarah dengan sesama. Setelah itu, kita harus mengidentifikasikan pokok isi dalam teks atau cerita novel sejarah. Kemudian, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Itu langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks sejarah. Selanjutnya kita coba lihat apa sih yang membangun unsur-unsur teks sejarah itu. Unsur pembangun dalam sebuah teks sejarah ini ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembentuk dari dalam. Yang dimaksud dari dalam ini tentunya di dalam teks tersebut ada apa saja. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Yang pertama ada tema. Apa sih tema itu? Tema itu adalah fondasi dasar, ide atau gagasan yang akan kita tuangkan ke dalam sebuah cerita. Kemudian ada amanat. Amanat ini kita menulis itu tentunya ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, pesan apa yang disampaikan? Itu juga harus dituangkan ke dalam unsur pembentuk teks sejarah. Ada tokoh, ada penokohan. Berbicara tentang tokoh, ini adalah orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita tersebut. Tokoh di sini adalah karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini keterlibatan si penulis terhadap tulisannya. Apakah dia berperan penting dalam tulisan tersebut atau dia hanya sekedar menginformasikan saja. Yang berikutnya ada latar. Latar atau istilahnya ada setting. Itu adalah tempat atau kita bisa mengenal dengan ruang, waktu, dan suasana. Ruang tempatnya di mana, waktunya seperti apa, dan suasananya bagaimana. Alur ini jalinan cerita. Jalinan cerita itu rangkaian peristiwa-peristiwa dalam cerita sejarah. Nah, itu unsur-unsur pembentuk dari teks cerita sejarah. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik, nah ada unsur ekstrinsik juga. Unsur ekstrinsik ini lebih cenderung kepada si penulis atau lingkungan yang mendukung di luar itu. Di luar dari unsur intrinsik. Ada coraknya, ada keragamannya, kemudian bagaimana dia terbentuk dari agamanya, unsur politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini tentu mendukung terhadap cerita-cerita, karena bagaimanapun juga penulis itu akan membawa secara subjektif tulisan-tulisan yang dia tulis. Misal, kalau misalnya seorang dokter, dia akan menulis tidak jauh-jauh dari unsur kedokterannya, itu yang dinamakan dengan unsur ekstrinsik. Jadi lingkungan di mana si penulis berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang unsur pembentuk atau unsur pembangun teks cerita sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.